Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Ramadan, kelas TI 18C, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan analisa presentasi sembuh dan kematian kasus virus COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Abstrak. Coronavirus disease COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi virus corona antara lain gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, dan sesak napas. Untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Pendahuluan. Virus corona disease 2019 COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome virus corona 2 SARS-CoV-2 atau yang sering disebut corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimptomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian. Penyakit ini dilaporkan memiliki tingkat mortalitas 4% di Asia Tenggara. Beberapa faktor risiko dapat memperberat keluaran pasien, seperti usia 50 tahun, pasien imunokompromis, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru, dan penyakit jantung. COVID-19 dapat dicurigai pada pasien yang memiliki gejala saluran pernapasan seperti demam 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan yang disertai dengan riwayat bepergian ke daerah dengan transmisi lokal atau riwayat kontak dengan kasus probabel atau kasus konfirmasi COVID-19. Hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien COVID-19 tidak spesifik, tetapi limfopenia, peningkatan faktor dehidrogenase, dan peningkatan aminotransferase umumnya sering ditemukan. COVID-19 ada 3 jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan atau umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernapasan bawah. Jalur ketiga yang paling parah adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernapasan akut, acute respiratory distress syndrome atau ARDS.
Usia yang lebih tua, nilai D-dimer lebih besar dari 1 ml dan nilai SOFA yang tinggi. Skala penilaian klinis yang menilai berbagai organ seperti paru-paru, ginjal, dan sebagainya diasosiasikan dengan prognosis terburuk. Begitu pula dengan peningkatan level interleukin 6 dalam darah, troponin 1 jantung, sensitivitas tinggi, dehidrogenase laktat, dan lipopenia dikaitkan dengan kondisi penyakit yang lebih parah. Komplikasi COVID-19 adalah sepsis serta komplikasi jantung seperti gagal jantung dan aritmia. Orang dengan gangguan jantung lebih beresiko mengalami komplikasi jantung. Juga keadaan hiperkoagulopati tercatat pada 90% penderita pneumonia. Pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data yang didapat dari aplikasi Picobar yang merupakan aplikasi resmi untuk memuat dari kasus COVID-19 di daerah Jawa Barat. Berikut adalah data kasus COVID-19 di daerah Kabupaten Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika tidak dilakukan pembatasan sosial skala besar, kasus COVID-19 akan terus bertambah dan korban semakin banyak. Saat dilakukan perhitungan menggunakan aplikasi WinKSB menggunakan metode Markov, saya mendapatkan hasil akhir selama 14 hari. Kasus positif COVID-19 bertambah 48% dari mulai dihitungnya pada tanggal 30 Juni dan kasus sembuh bertambah sebanyak 52% dari tanggal 30 Juni. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.